Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk kemurahan dan penyertaan Tuhan, kebaikan yang Tuhan selalu nyatakan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu yang Tuhan sediakan bagi kami sepanjang hari ini, dan yang Tuhan juga sediakan di hari-hari selanjutnya. Terima kasih untuk berkat kebaikan Tuhan. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 99 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anak sejak kecil tidak pernah ditegur, tidak pernah dimarahi, selalu dimanja dan dibiarkan begitu saja ketika melakukan kesalahan. Tidak ada didikan ke arah kebenaran. Orang tuanya mengira tindakan mereka sudah benar. Tapi lama-kelamaan anak ini bertumbuh menjadi pribadi yang tidak bisa dikoreksi, menjadi seorang pemberontak, tidak mengerti benar atau salah, dan tidak punya prinsip moral yang baik. Seorang anak akan bertumbuh dengan baik kalau ada dua hal, yaitu kasih sayang orang tua dan didikan untuk hidup dalam kebenaran. Dalam didikan ada teguran, kadangkala ada hukuman, tapi hukuman itu berlandaskan pada kasih sayang. Hukuman tanpa kasih sayang adalah kekerasan, tapi kasih sayang tanpa didikan akan membawa kekacauan. Tuhan yang maha kasih adalah Tuhan yang juga maha suci. Dia maha kudus. Kasih yang benar tidak akan membiarkan dosa, sebab bila demikian maka akan timbul kekacauan. Keadilan Tuhan diiringi dengan pengampunan. Keadilannya dilandasi dengan kasih, karena bila tidak maka semua manusia sudah punah sejak dulu. Kita perlu mengerti dua sifat Tuhan ini, yaitu maha kasih dan maha suci, agar kita hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Mazmur 99 ayat 8 dan 9 ini dikatakan, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat ini berkata, O Lord our God, you answered them. They found you to be a forgiving God, but also one who punished their sinful deeds. Tuhan adalah Allah yang mengampuni, tapi Dia juga menghukum dosa-dosa. Ada keseimbangan karakter Allah yang seringkali sulit kita pahami. Dia adalah Allah yang mengampuni, tapi juga menghukum perbuatan dosa. Dalam dunia ini seringkali ada pandangan yang hanya berat sebelah saja tentang Tuhan. Mereka memandang Tuhan sebagai Tuhan yang penuh kasih, tapi tidak mau menerima bahwa Tuhan adalah Tuhan yang juga maha suci, dan kemahasucian Tuhan tidak akan membiarkan dosa. Tuhan yang maha suci akan menghukum setiap perbuatan dosa, tapi Tuhan yang maha kasih akan juga menyediakan pengampunan. Dengan mengerti akan dua sifat Tuhan ini, saudara, kita akan memiliki respon dan sikap yang benar, sehingga kita tidak menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, tapi hidup berpadanan dengan kasih karunia-Nya dan hidup berpadanan dengan kesuciannya. Jangan sampai kita mengira bahwa Tuhan yang penuh kasih akan mentolerir dosa-dosa,
akan membiarkan kita hidup dalam ketidakbenaran, akan membiarkan kita terus-menerus dalam ketidakkudusan. Tidak demikian, saudara. Allah yang penuh kasih karunia, yang telah menebus kita dengan pengorbanan di atas kayu salib, adalah Allah yang berkata, jangan berbuat dosa lagi. Dia mau kita hidup dalam kebenarannya, agar kita senantiasa hidup dalam perkenanannya. Mari sembah Tuhan yang kudus. Hiduplah dalam kekudusannya, sebagaimana Tuhan kehendaki bagi kita. Dia adalah Tuhan yang baik, yang maha kasih, dan juga maha suci. Biarlah kita hidup dalam kesuciannya, dan juga dalam kasih-Nya yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian, yang membuat kami lebih lagi mengenal akan Engkau Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan kebenaran. Engkau maha kasih tapi juga Engkau maha suci. Dan Engkau maha mengampuni, tapi tidak membiarkan dosa merajalela. Ajar kami untuk hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam pengucapan syukur dan sukacita oleh karena kasih karunia-Mu, tapi sekaligus juga hidup dalam takut akan Engkau, sebab Engkau adalah Tuhan yang maha suci, yang maha kudus. Tuntun kami Tuhan supaya kami tidak merendahkan kasih karunia-Mu, tidak meremehkan dan tidak menginjak-injak akan kasih sayang-Mu Tuhan, tapi kami menghargai belas kasihan-Mu dengan hidup suci kudus seturut kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Setiap permohonan doa yang disampaikan melalui komentar, email, WhatsApp. Biarlah Tuhan menilik dari tempat maha tinggi dan menjawab satu demi satu setiap kebutuhan kami dan menyatakan kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.